Bal innahu law ittala'a 'ala lauhil mahfuz lam ya'man ayyam huwallahu dzalika wa yuthbita ma huwa bi khilaf. Malahan kalau misalkan jadi wali ya, wali itu kadang-kadang dikasih main ke lauh mahfuz. Buat apa? Ya sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Jadi wali itu kan kasihan dia itu ya, kalau jadi wali itu kasihan. Karena wali itu biasanya diremehkan oleh manusia itu. Karena orang yang dekat sama Allah, tapi di dalam zahir tidak seperti orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat sama Allah makan wajarnya nih, wajarnya. Mobilnya Mercy G50 kan gitu ya. Ya yang harganya 4 miliaran itulah. Masa orang dekat sama Allah naiknya keledai. Itu kan kayak bertentangan tuh. Orang yang dekat sama Allah itu kasihan. Makanya banyak orang itu merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya. Dulu waktu zaman Rasulullah berdakwah itu banyak yang menghina kepada Rasulullah karena keadaan duniawiyahnya Rasulullah. Rasulullah itu berkata tidak ada yang paling kaya selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Tapi tatkala mau perang itu ngumpulin sedekah dari sahabat. Sampai musyrikin itu begini, Muhammad itu katanya punya Tuhan yang paling kaya, tapi kok minta sedekah sama sahabat? Itu sedekah bukan buat Rasulullah ya, buat perang begitu. Ya kan kalau Allah Maha Kaya udah minta sama Allah aja, nggak usah ngumpulin dari sahabat. Cara kerjanya nggak begitu bro, gitu. Cara kerjanya Allah itu tidak begitu. Makanya itu kan keadaannya ahwal qalbiyah. Jadi udah kalau dia jadi wali ya sekarang kita lihat kewalian begitu, bukan kerasulan. Kalau seseorang itu jadi wali terus nggak dikasih karomah sama Allah, itu kasihan. Ya, kasihan. Karena secara duniawiyah biasanya aulia ilah ini disepelekan begitu. Nah, makanya suka dikasih karomah-karomah, di antaranya itila'u lauhil mahfuz. Suka bisa melihat kepada lauhul mahfuz. Jadi sudah tidak ada kekagetan, oh bener saya ini wali begitu, bener saya ini orang soleh. Meskipun dunia susah begitu ya. Mau kawin lagi susah, mau punya kendaraan bagus susah, mau punya rumah bagus susah begitu. Tapi dikasih apa? Dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia lebih tegar menghadapi kehidupan. Nah, kalau melihat ke lauh mahfuz bahwa orang ini, si wali ini, dia melihat waktu matinya kapan, tempat matinya di mana, dalam keadaan seperti apa. Apakah dia boleh mengatakan? Terus dia lihat itu begini, saya mati misalkan hari Rabu tahun 2025, misalkan bulan Agustus misalkan begitu. Saya mati dalam tanggal itu dan saya mati husnul khotimah. Bisakah dia mengatakan ana mu'minun haqqan? Kayaknya bisa ya. Padahal nggak bisa. Karena itu bisa jadi dihapus oleh Allah begitu. Ada bisa jadi takdir yang bukan sebenarnya itu yang dihapus. Ya, jadi disebutnya apa? Qadha mu'allaq. Bukan mubrong. Jadi yang dilihat itu mu'allaq pun. Jadi meskipun dia sudah melihat ke lauh mahfuz, tetap nggak bisa kita itu memastikan bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi orang kayak kita begitu. Ya, jangan-jangan kita mah terbang ke lauh mahfuz, naik ke langit oke itu bisanya. Jangan kan ke langit pun kita nggak nyampe. Malah ada orang itu lidahnya pun nggak sampai ke langit-langit, mulutnya ada. Jadi cadel. Itu bisa nyebut R. Ayo. Gitu. Enggak boleh itu. Yuridu bidzalika maqalahu ahlus sunnati annal mu'minal haqiqiyyah man kana mahkuman lahu bil jannati faman lam ya'lam dzalika min sirri hikmatillahi ta'ala fada'wahu bi annahu mu'minun haqqan ghairu sahihatin. Maka ini sebagaimana dakwaannya ahlus sunnah apa? Bahwa seseorang yang mukmin sebenar-benarnya mukmin, yaitu yang sudah dijamin akan masuk surga. Itu mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Makanya lihat ya, ada nggak para sahabat yang disebutkan secara sharih oleh Rasulullah dijamin surga itu? Ada. Nah itu hakun. Makanya mereka itu jadi apa? Jadi guide kita, jadi kompas bagi kita. Kan ada di dalam sholat itu kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu siratal ladzina an'amta alaihim ai siratal Abi Bakrin, siratal Umar, siratal Utsman, siratal Ali, begitu. Karena mereka itu orang-orang yang
dijamin secara sharih orang-orangnya secara ta'yin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu surga, berarti bakal wafat di dalam keadaan husnul khotimah, dan itu terjadi. Begitu. Ya. Nah, kalau kita udah dikabarin sama Rasul husnul khotimah, udah hidup bakal awut-awutan. Awut udah bakal acak-acakan. Mereka itu nggak karena memang hakiyatuhu begitu, benarnya seperti itu. Tatkala dikabarkan oleh Rasulullah akan masuk surga, beliau itu lebih takut sama Allah itu. Makin taat begitu. Dan wafat betul dalam keadaan husnul khotimah. Makanya nggak bisa kita itu mengatakan mukmin haqqan kecuali sudah jelas bagi kita apa? Surga. Faman lam ya'lam dzalika min sirri hikmatillahi ta'ala fadawahu bi annahu mu'minun haqqan ghairu sahihatin. Maka jika tidak tahu keadaannya apakah dia dijamin surga atau tidak, kemudian dia mengaku mukmin secara sebenar-benarnya, dia salah di dalam pengakuannya. Makanya kalau ditanya siapa mukmin haqqan, kamu masuk nggak? Kita bilang insya Allah, begitu. Jangan bilang enggak udah kafir kamu itu. Ya udah doa aja. Ya bukan, kita mentaklik itu bukan doa sebetulnya. Itu bukan, itu mentaklik kepada irodahnya Allah begitu. Ya, mentaklik kepada irodahnya Allah. Karena itu termasuk taklif. Keimanan itu dia termasuk taklif yang harus diusahakan. Jadi ada bagian kasab kita itu. Ya, jadi harus diusahakan. Dan kita itu sekarang dalam keadaan di dalam pengetahuan kita bahwa kita itu mukmin. Ada dalalahnya, ada. Kita paham sifat Allah, kita mengerjakan perintah-perintah Allah meskipun tidak semua, begitu ya. Kemudian kita juga menjauhi larangan Allah meskipun tidak semua, dan itu tidak menggugurkan keadaan seseorang sebagai seorang mukmin, tidak. Tatkala sebagian perintah tidak dikerjakan, tatkala sebagian larangan dikerjakan, itu tidak menghilangkan status seseorang sebagai seorang mukmin, tidak. Cuman kalau dari awal udah ragu, ini saya itu iman apa enggak ya? Udah, itu kafir sudah dari awal. Ini nggak boleh.